Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik para siswa dan siswi, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab nikah, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 ya. Sebagaimana pada bagian pertama kemarin kita telah selesai membahas sampai kepada hukum pernikahan. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu bisa dilihat di dalam slide di layar. Kita mulai dengan pembahasan melanjutkan yang kemarin, yaitu pernikahan yang tidak sah atau dilarang di dalam ajaran Islam. Ini ada 8. Yang pertama, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah itu pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, baik waktunya sebentar ataupun lama. Nah, di Indonesia mungkin sering kita kenal dengan istilah kawin kontrak begitu ya. Nah, ini di dalam Islam dilarang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung pada saat perang Khaybar. Hadis riwayat Muslim ya. Yang kedua, pernikahan yang tidak sah atau yang dilarang itu adalah pernikahan shigor, yaitu pernikahan dengan syarat barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis Nabi, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah shigor. Adapun nikah shigor yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Jadi ini dilakukan biasanya oleh dua orang ayah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki dengan syarat seorang laki-laki tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang bapak yang anak perempuannya dinikahi oleh orang tuanya. Nah, tanpa mahar. Ini kebiasaan budaya jahiliyah ya. Maka pernikahan shigor itu dilarang di dalam Islam karena ini merendahkan harkat dan martabat perempuan. Kemudian yang ketiga, pernikahan yang dilarang itu adalah pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suami, baik pernikahan muhalil ada pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Kalau sudah ditalak 3 berarti haram untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi oleh mantan suaminya. Nah, itu tidak diperbolehkan atau dilarang, dan kalau dipaksakan nikahnya itu tidak sah dalam pandangan Islam. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaknat muhalil dan muhalal lahu. Muhalil dan muhalal lahu. Jadi orang yang menikah muhalil dan orang yang muhalal lahu ya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, pernikahan yang dilarang itu adalah pernikahan orang yang ihram. Jadi ketika kita sedang ihram, sedang melaksanakan rukun haji atau umroh begitu ya, maka itu dilarang untuk menikah
atau menikahkan gitu. Nah, kecuali rangkaian ibadah hajinya, rangkaian umrohnya, rukun umroh dan hajinya sudah selesai. Yang kelima, pernikahan yang tidak sah itu adalah pernikahan dalam masa iddah. Ya. Jadi kalau ada perempuan yang dicerai oleh suaminya, baik itu cerai hidup atau cerai mati, maka seorang istri itu ada masa iddah, masa menunggu, dan tidak boleh dalam keadaan masa menunggu itu seorang mantan istri yang dicerai suaminya itu menikah atau berazam, berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Ini bisa dikonfirmasi dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Jadi pernikahan dalam masa iddah bagi perempuan itu dilarang dan tidak sah hukumnya di dalam ajaran Islam, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian yang keenam, pernikahan yang dilarang di dalam Islam itu adalah pernikahan tanpa wali. Ya, ini ada poin yang keenam. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikahnya seseorang kecuali dengan kehadiran walinya. Kecuali dinikahkan oleh walinya. Maka wali ini masuk ke dalam rukun nikah. Maka kalau pernikahan tidak ada walinya, maka tidak sah dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi Islam melarang pernikahan dengan wanita kafir atau menikah dengan yang berbeda agama. Silakan dibuka nanti dipahami kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, ya. Kecuali wanita musyrik itu bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah wanita musyrik itu menjadi mukmin karena bertobat, memeluk agama Islam, tak menjalankan perintah Allah, beriman, berakidah yang lurus, maka baru diperbolehkan untuk menikahinya. Jadi secara sederhananya pernikahan beda agama itu dilarang di dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah pernikahan yang tidak sah atau yang dilarang dalam Islam itu adalah menikahi mahram. Baik mahram untuk selamanya ataupun mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Jadi menikah dengan mahram, walaupun mahram itu cantik, menarik, tapi Islam melarang untuk menikahi mahram. Ya. Itu ada 8 pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Untuk selanjutnya mari kita lihat tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini di dalam buku telah dirumuskan, buku paket PAI kelas 12 ada 6. Silakan Ananda sekalian, siswa dan siswi untuk memahaminya, ya. Supaya nanti ketika kita ada kesempatan dan waktunya untuk menikah, maka kita sudah paham tujuan pernikahan itu untuk apa. Yang pertama, tujuan pernikahan itu adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Ya, kebutuhan hak dasar manusia itu salah satunya adalah hubungan biologis. Nah, maka hubungan biologis manusia itu karena kita beragama Islam, agama mengatur cara hubungan biologis yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Tentunya ini ajaran agama, aturan pernikahan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berbeda manusia dengan hewan. Kalau hewan mau menyalurkan hasrat biologisnya, ya
nggak perlu ke KUA. Beda dengan manusia. Manusia itu pakai agama. Nah, di agama ada syariat nikah. Maka diatur syarat dan rukunnya. Dan inilah yang akan memuliakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang asasinya itu, ya. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup. Sebagaimana di awal disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ya. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Nah, ada kalimat litaskunu ilaiha. Maka litaskunu ilaiha ini adalah salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam, yaitu untuk mendapatkan ketentraman hidup. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk membentengi akhlak. Ya, kata orang tua kita dulu, kalau kita masih bujangan, yang laki-laki, yang perempuan masih perawan, artinya belum menikah, maka itu tidak bisa menjaga pandangan. Nah, kalau nanti sudah menikah, insya Allah nanti itu akhlak kita akan semakin terjaga, akhlak kita terbentengi dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang selanjutnya, tujuan pernikahan itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kalau orang itu sudah menikah, maka semangat ibadahnya itu akan semakin meningkat. Ya. Sholatnya jadi rajin begitu, ya. Ibadahnya rajin, sedekahnya juga rajin. Nah, jadi tujuan pernikahan itu yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau nikah kita itu ingin masuk ke dalam derajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya harus lurus, ikhlas, ibadah, menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara-caranya pun juga itu harus sesuai dengan syariat Islam. Rukun-rukunnya harus dipenuhi, rukun nikahnya. Kemudian nanti kalau niatnya karena Allah ibadah, cara pelaksanaan nikahnya pun juga sesuai dengan syariat Islam, terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya, maka nanti insya Allah pernikahannya itu akan menjadi pernikahan yang bahagia. Jadi pernikahan yang disebut oleh orang tua kita itu pernikahan yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah gitu, ya. Nah, dalam judul buku ini disebut rumah tangga, mahligai rumah tangga yang bahagia. Mahligai rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, lahir batin gitu, ya. Kemudian yang kelima, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Nah, supaya keturunan kita ini soleh, maka di dalam ajaran agama Islam ada adab-adabnya, tata caranya, bagaimana ketika seorang suami dan istri mau melakukan hubungan suami istri, itu ada adab-adabnya. Biasanya disunahkan berwudu dulu, kemudian sholat sunnah dulu, ya. Nah, kemudian berdoa dulu begitu. Nah, insya Allah kalau persiapannya itu sesuai dengan akhlak yang islami, maka insya Allah nanti anak yang dilahirkannya pun juga akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian tujuan pernikahan yang keenam dalam Islam itu adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, di dalam Islam itu rumah tangga itu, keluarga itu menjadi salah satu wasilah untuk menyebarkan, untuk mengajarkan ajaran Islam kepada anak dan keluarga-keluarganya.
Nah, didiklah nanti kalau sudah memiliki anak yang soleh, maka didiklah anak itu menjadi anak yang soleh. Bekali dengan ilmu agama, pahamkan dia kepada Al-Quran, senangkan dia mencintai Al-Quran, biasakan dia itu untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Inilah tujuan pernikahan, ada 6. Nanti bisa dibaca kembali, didalami kembali beserta dalil-dalilnya ya yang ada di dalam buku paket. Selanjutnya ini ada hak dan kewajiban suami istri. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama dibagi 3 ini hak dan kewajiban suami istri itu. Yang pertama adalah kewajiban bersama suami dan istri. Jadi ini kewajiban bersama antara suami dan istri. Artinya harus dilakukan baik oleh suami ataupun istri di dalam menjalankan mahligai rumah tangganya. 1. Kewajiban bersama antara suami dan istri itu adalah memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi didiklah anak-anak itu dengan baik, dengan diajarkan ajaran agama supaya dia berakhlak mulia. Kewajiban mendidik anak ini adalah kewajiban seorang suami dan istrinya. Kemudian yang kedua, kewajiban suami dan istri itu adalah berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami ataupun istri. Jadi kita kalau sudah menikah nanti keluarga itu ada 2 keluarga besar. Kita punya ayah mertua, ibu mertua. Nah, itu sama posisinya dengan ayah dan ibu kandung kita. Kemudian kita punya adik ipar, itu sama posisinya. Maka kita berkewajiban ketika sudah berumah tangga berbuat baik kepada keluarga besar kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami dan istri itu adalah setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Jadi harus harmonis di dalam keluarga itu, rukun gitu. Kata orang Sunda bilang, kalau rumah tangganya keluarganya ingin sakinah, mawadah, warohmah, ingin tenang, ingin damai, maka ada ajaran orang tua kita, yaitu dia mengajarkan kepada anak-anaknya, khususnya orang Sunda itu, lamun dina rumah tangga teh kedah repok. Repok itu apa? Ini istilah Sunda ya. Kalau di Indonesia kan, kalau istrinya sedang berbicara, sedang ngomel, sedang marah-marah, maka kewajiban suami ini diam, rep gitu. Nah, dalam bahasa Sunda diam itu adalah rep. Nah, sebaliknya kalau seorang suami lagi bicara, maka seorang istri itu sebaiknya diam juga, memperhatikan juga. Jadi ada saling mendengarkan, saling menasehati. Istilah dalam ajaran Sunda itu, dalam budaya Sunda disebutnya dina rumah tangga teh kedah repok. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Jangan pok-pok. Kalau pok-pok itu akan riweuh, maka rumah tangganya nanti tidak akan harmonis. Rumah tangganya itu bakal rame karena tidak ada yang mau mengalah. Suaminya marah, istrinya marah, tidak saling memahami, tidak memaafkan, dua-duanya ngomong dan egois, maka itu nanti rumah tangganya akan retak. Nah, kita sebagai umat Islam berkewajiban kalau nanti sudah berumah tangga harus rukun, harus bijaksana, saling menghargai antara suami dan istri gitu ya. Kemudian harmonis. Kemudian ada terjalin komunikasi yang baik dengan antara suami dan istri. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban suami istri. Ini yang keempat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri, yaitu saling membantu antara keduanya. Jadi suami istri itu diharuskan saling membantu ya.
Kemudian yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan dan kasih sayang di antara keduanya. Ini ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya, An-Nisa ayat 36, dan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Silakan nanti Ananda sekalian, siswa dan siswi, dicari ini ayat-ayatnya, ditulis, kemudian dibaca, kemudian dipahami ya. Ini sebagai tugas dari Bapak nanti di kelas. Ini silakan dicari ayat-ayatnya ya. Selanjutnya, ini adalah kewajiban suami istri. Yang kedua, kalau tadi itu adalah kewajiban suami dan istri, jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri. Jadi kewajiban bersama dalam rumah tangga. Nah, ini yang kedua adalah kewajiban suami terhadap istri. Artinya hal-hal ini, 5 hal ini harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kalau tidak dilakukan, tidak dipenuhi kewajiban ini, maka berdosa seorang suami terhadap istrinya. 1. Kewajiban suami itu terhadap istrinya adalah menjadi pemimpin, memelihara dan bimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Rumah tangganya mau dibawa kemana, ini tergantung pemimpinnya. Jadi suami harus lahir di dalam keluarganya itu sebagai pemimpin, sebagai nahkoda kapal. Kalau ini rumah tangga diibaratkan kita sedang berlayar di lautan dengan ombak yang begitu besar, maka ini seorang suami harus hadir, tampil sebagai pemimpin, sebagai nahkoda kapal yang handal. Orang Sunda bilang, dina ngagayuh ning laku ngojayan segara rumah tangga, itu perlu kepemimpinan seorang suami yang handal, kepemimpinan suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Oke. Yang kedua, kewajiban suami itu adalah memberi nafkah. Ya. Jadi memberi nafkah itu kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, nafkah apa saja? Pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Ini ayatnya bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172 ya. Nah, ini silakan juga dicatat nanti Ananda sekalian sebagai tugasnya, kewajiban suami terhadap istri ya. Tulis ayatnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami itu kepada istrinya adalah bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Jadi ini kalau seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Tidak boleh seorang suami itu temperamental, main tangan, kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik. Nanti bahaya ini kalau seorang suami tidak bisa mengendalikan emosinya dalam rumah tangga, maka akan terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan biasanya KDRT itu yang jadi korban adalah istri dan anak-anaknya. Nih, kalau terjadi KDRT ya, apalagi dilihat oleh anaknya masih kecil, maka itu akan menularkan perilaku tidak baik untuk anaknya ya. Jadi membentuk karakter yang buruk bagi seorang anak. Perkembangan psikologis anak itu akan terganggu. Perkembangan secara psikologis, perkembangan dan tumbuh kembang anak itu akan terganggu karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bahayanya ini kalau anak lihat praktek kekerasan seorang suami terhadap istrinya, maka itu akan terjadi trauma. Nah, trauma itu kan penyakit psikologis dan harus dikonsultasikan dengan psikolog.
Maka kalau orang Sunda bilang, kalau anak itu melihat kekerasan, ada sebuah istilah yang bagus dalam Sunda untuk menggambarkan seorang anak itu yang trauma. Disebutnya di Sunda itu anak yang trauma itu disebutnya anak yang tenggar kalongan. Jadi dia murung gitu, menyendiri, memisahkan diri. Nah itu trauma bagi anak karena dia melihat praktek kekerasan dalam rumah tangga di keluarganya gitu ya, ayahnya, ibunya. Oke. Kemudian yang keempat, kewajiban suami itu adalah masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai dengan norma Islam, dengan ajaran Islam. Membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Jadi tidak boleh dikekang istri itu ya. Berikan kebebasan berekspresi, kebebasan bertindak sepanjang itu tidak melanggar syariat Islam. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami. Ini yang pertama, kewajiban istri itu berarti ini yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Yang pertama adalah taat kepada perintah suami. Jadi taat ya, istri itu harus taat kepada suaminya sepanjang perintah suaminya itu tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar aturan-aturan Islam, tidak bertentangan dengan akidah Islam. Nah, kemudian selanjutnya istri itu berkewajiban selalu menjaga diri dan kehormatan keluarganya. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah menjaga kehormatan diri dan rumah tangga bila mana suami tidak ada di rumah. Istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami. Karena istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Ya, ini kalau nanti Ananda sekalian sudah menjadi seorang istri, artinya Anda sudah punya suami, sudah menikah, tolong dipahami ini. Anda kalau keluar rumah itu harus memiliki izin dari suaminya. Harus minta izin dulu dari suaminya. Kalau keluar tanpa izin dari suami itu nanti berdosa ya. Jadi diusahakan nanti seorang istri itu kalau mau melakukan kegiatan di luar rumah hubungi dulu suaminya, minta izinnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban istri itu bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ini seorang istri itu dituntut untuk selalu bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Nah, ini kan kita kalau menikah itu istilahnya rumah tangga. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, ini sebagai sebuah kata, sebuah kalimat yang memang memiliki makna yang dalam. Coba kita garis bawahi istilah rumah tangga. Ini berarti terdiri dari dua kata. Satu rumah, kemudian yang kedua adalah kata tangga. Nah, berarti dalam membangun mahligai rumah tangga itu adalah tahapan. Berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kepada kebahagiaan. Rumah tangga, berarti rumah ada tangganya. Berarti untuk mencapai puncak kebahagiaan dalam rumah tangga itu, ya kita harus melewati ujian, cobaan gitu ya. Tak setahap demi tahapnya. Sehingga nanti mencapai kepada puncak kebahagiaan. Nanti biasanya kalau yang awal-awal menikah itu banyak godaan. Nah, kalau seorang istri itu bisa tahan terhadap godaan, gangguan dari laki-laki lain gitu ya. Kemudian seorang suaminya pun juga bisa menjaga kehormatannya dari godaan perempuan lain gitu atau perbuatan-perbuatan maksiat itu dilalui bersama-sama, kemudian dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah
tangga rumahnya itu akan semakin meningkat dan mencapai puncak kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami itu adalah membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Jadi rumahku surgaku, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, kata baginda Nabi. Bukannya rumah baginda Nabi itu besar, 5 tingkat, ada kolam renangnya. Tetapi orang-orang yang hadir di rumahnya itu adalah mencerminkan akhlak yang mulia. Istrinya, istri yang salehah. Maka kalau kita perhatikan lagu, ya, lagu Bang Haji Roma Irama itu ada lagunya Saleha gitu ya. Jadi hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Nah, jadi istri yang bisa jadi hiburan bagi suaminya itu adalah istri yang memiliki iman. Jadi walaupun keadaan rumah tangganya susah, ia akan tetap bertahan dan bisa menjadi teman bagi suaminya. Itu ya. Hanya istri yang beriman, yang punya cinta sejati. Nah, istri yang punya cinta sejati itu, kata Bang Haji Roma Irama, yaitu istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya itu abadi di dunia sampai ke akhirat. Nah, maka di dalam hadis Nabi itu disebutkan kalau istri itu menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suami, ya, maka itu rumah tangganya itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia bagaikan di surga. Jadi perempuan itu, istri itu adalah perhiasan bagi suaminya. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholih. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang solehah. Mudah-mudahan Bapak doakan nanti Ananda sekalian bisa menjadi istri, calon istri yang solehah bagi suaminya. Dan yang siswa ini bisa menjadi calon suami yang soleh juga bagi istrinya. Nah, kalau kita ingin pasangan kita yang soleh, maka kitanya dulu yang terlebih dahulu harus menjadi orang yang soleh. Kalau kita ingin pasangan kita yang baik, maka kitanya dulu yang harus berbuat baik. Insya Allah nanti Allah memberikan jalan dan menetapkan jodoh kepada kita itu yang terbaik. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Nih terakhir, slide terakhir. Ini ada hikmah pernikahan. Nah, yang pertama terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ya, kalau yang poin pertama ini kita lihat seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, artinya suami istri, kalau ini jalan-jalan, maka itu jalan-jalannya menjadi ibadah. Langkah kaki pertama itu menggugurkan dosa ketika mengajak jalan seorang istrinya. Suami mengajak jalan-jalan istrinya, langkah kakinya itu menggugurkan dosa. Langkah kaki berikutnya itu meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah pernikahan yang kedua adalah mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Insya Allah kalau kita mendapatkan keturunan dari pernikahan yang sah, maka insya Allah ini anak itu akan kita didik bersama antara suami dan istri untuk disiapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga, hikmah pernikahan itu terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Nah, tentunya ini kalau sudah menjadi suami dan istri, itu bisa menekan, menundukkan pandangan kita, kecenderungan kita terhadap perbuatan maksiat.
apalagi perbuatan zina ya. Kemudian hikmah pernikahan yang keempat adalah terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, hikmah pernikahan itu terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. Mudah-mudahan kita semua keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Indahnya membangun mahligai rumah tangga itu akan terwujud apabila pernikahan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam pernikahannya dihadirkan nuansa agama, nuansa akhlak yang mulia berdasarkan ajaran Islam. Insya Allah kalau pernikahannya dilandasi dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, akidah yang lurus, maka dalam menjalani kehidupan di dalam berumah tangganya, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa, mawadah, cinta kasih, dan rahmah itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan kepada keluarga tersebut. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Demikian ananda sekalian yang bisa disampaikan dalam pembahasan indahnya membangun mahligai rumah tangga bagian kedua ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Silakan tugas-tugas yang tadi sudah diberikan mencatat ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan bab pernikahan, diantaranya kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami yang sudah tadi ditampilkan dalam slide, dilaksanakan, ditulis ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian dipahami. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi nanti sebentar lagi kalau kita mau melaksanakan pernikahan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.